Sebuah berita duka nih untuk fans Radeon, karena di sini Radeon akan tidak lagi merilis GPU high-end pada RDNA 4 ke depannya. Jadi sekali lagi di sini Radeon itu mengabaikan GPU kelas atas yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Jadi kenapa sih ini sering kali terjadi nih pada GPU Radeon? Dan di sini kan AMD malah kayak mengemaskan si CPU Ryzen dan si GPU Radeonnya ini tuh kayak dianaktirikan. Kalau kita lihat aja 2 tahun terakhir tuh CPU Ryzen banyak banget rilis hardware baru. Sedangkan untuk GPU Radeon ya yang rilis cuman RX 7000 series aja dan udah tuh nggak ada lagi yang baru. Dan juga dari beberapa brand partner nih kayaknya mendiskriminasi GPU Radeon, kayak di sini MSI itu tak lagi fokus untuk merilis GPU Radeon untuk seri kedepannya. Karena di RX 7000 series aja dia cuman rilis RX 7900 doang. RX 7600, 77 XT, 78 XT itu dia tidak ada sama sekali. Terus kalau kita lihat di laptop di sini, coba sebutkan satu laptop yang menggunakan GPU discrete RX 7000 series. Nggak ada sama sekali, semuanya tuh pakai RTX 4000 series dari Nvidia. Hal-hal seperti ini tuh mengatakan kalau ya udah GPU Nvidia tuh sudah memonopoli pasar. Kalian mau gimana pun ya GPU Nvidia akan ada di mana saja. Ya hal ini pun membuat ya si Nvidia juga semena-mena aja naruh harga GPU untuk ya RTX 4090, lihat aja dia rilis 20-30 jutaan, dan karena kan memang tidak ada lawan GPU yang setara, jadi ya suka-suka Nvidia. Dan kita juga merasakan di segmen GPU mainstream yang semakin mediocre ya performanya, karena ya lihat aja tuh 4060 dia cuma jual DLSS 3 frame gen dan VRAM-nya juga masih stuck di 8GB, padahal ini udah tahun 2024. Ya hal-hal kayak gini tuh terjadi karena minimnya persaingan. Ya kita kilas balik aja pada saat tuh CPU Intel mendominasi pasar itu kan cuman stuck di 4 core doang tuh CPU paling mahal. Setelah Ryzen keluar baru deh CPU 6 core, 8 core tuh jadi new normal. Nah, gue baru-baru ini tuh bikin konten versus nih antara GPU Radeon melawan GPU Nvidia. Di situ tuh responnya macem-macem, tapi mayoritas yang gue lihat tuh setuju nih kalau GPU tuh Nvidia aja. Untuk AMD itu mending pilih CPU Ryzen-nya aja. Jadi Radeon tuh seperti opsi kedua atau ketiga aja di sini. Ya karena mungkin gue lihat sih macam-macam tuh kayak Nvidia tuh GPU yang bisa dipakai apa aja, mau productivity, gaming ya semuanya bisa dipakaikan GPU itu. So kenapa Radeon itu bisa sampai ada di titik serendah ini di mana ya baik secara brand partner kemudian juga calon konsumennya itu sudah menganaktirikan dia seperti ya udahlah ini GPU yang memang opsi alternatif aja, bukan opsi utama yang harus diambil. Tentu di sini banyak banget alasannya. Yang pertama di sini bisa gua katakan Radeon itu tuh sering banget terlambat menerapkan fiturnya. Ya kita ambil contoh aja FSR di sini tuh nggak rilis tuh saat RX 6000 series keluar. Sedangkan di sisi lain Nvidia dengan DLSS-nya itu udah ready saat RTX 2000 series keluar. Memang pada saat DLSS keluar itu memang sentimennya nggak langsung positif, banyak yang suka, banyak yang nggak suka. Tapi ya intinya Nvidia tuh menyediakan fitur yang bisa kita gunakan pada saat GPU barunya keluar gitu. Sedangkan di sisi lain Radeon ya udah gitu, lu RX 6000 series cuman beli performa aja, nggak ada fitur ekstra yang dijanjikan oleh Radeon. Diperparah lagi ini terus berlanjut ya sampai FSR 3 frame generation, dan kita tuh perlu nunggu 9 bulan sampai keluar si 7700 XT dan juga 7800 XT. Itu pun FSR 3 frame generationnya cuma tersedia di beberapa games aja. Ini pun membuat pada saat rilis si RX 7600 ya, yang lucunya itu rilis lebih dulu dibanding 77 XT, ya itu kayak bingung ini alasan beli GPU ini tuh untuk apa? Ya mana performanya juga biasa aja dibanding RTX 4060 yang di situ juga biasa aja. Tapi kalau kita bandingkan kedua GPU ini, apalagi ini segmen GPU mendang-mending ya, jadi 4060 kelihatan kayak lebih better buy nggak sih? Karena dia punya fitur DLSS 3 frame generation pada saat awal rilis. Sedangkan si RX 7600 ya paling cuman modal harga murah doang. Belum lagi juga di sini tuh, aduh kayaknya marketingnya Radeon tuh perlu belajar ya. Karena gue lihat nih gimmicknya tuh kurang. Ya memang menjual sebuah produk itu agak sulit kalau kita tuh ngejelasinnya teknis banget. Nah hal-hal seperti ini tuh disampaikan seperti ya reviewer yang tentu kita kan membedah ya barang ini tuh worth it apa enggak sih untuk dibeli. Tapi untuk marketing campaign-nya nih supaya bisa kelihatan nih message dari fitur-fiturnya tersampaikan, yaitu tugasnya si brand. Nah di sini sih kayaknya Radeon tuh kurang ya dalam mengatur-ngatur gimmick dari produknya.
Kita ambil contoh aja dari Nvidia saat memperkenalkan ray tracing. Nah, ray tracing ini kan sebenarnya fitur universal yang bisa dipakai oleh berbagai macam hardware. Tapi di sini Nvidia dengan cerdas tuh ngasih catchphrase RTX on. Nah, RTX on ini tuh langsung banget direspon cukup masif ya oleh pasar. Jadi ada meme, terus ada reactionnya, dan ini tuh walaupun ada yang suka dan nggak suka, tapi intinya ya pesan dari RTX on itu tersampaikan bahwa GPU Nvidia ini tuh bisa menjalankan ray tracing. Dan ya udah, jadinya orang-orang tahu ray tracing itu bisa dijalankan di GPU Nvidia, orang-orang pada beli deh si Nvidia tersebut. Sedangkan di Radeon kan pada saat rilis RX 6000 series aja itu teknis banget tuh untuk ngejelasin kalau GPU ini tuh bisa jalanin ray tracing. Dan ya udah, agak sulit juga untuk dipahami oleh orang-orang awam. Malah sampai ada sempet tuh gua beberapa orang ya nanya ke gue, itu GPU Radeon tuh bisa ray tracing atau enggak sih? Ya itu emang damage yang cukup fatal ya dari Radeon untuk menyampaikan message dari fitur-fitur GPU mereka. Belum lagi juga di sini tuh pemilihan video game yang untuk memperkenalkan fitur mutakhir mereka nih, kayaknya Radeon tuh sering banget flop gitu. Kita ambil contoh aja pada saat FSR 3 frame generation mereka rilis, itu kenapa ngambil game macam Forspoken gitu yang cuman sebulan aja studionya langsung ditutup karena gamenya gagal total. Terus ada lagi game-game yang kurang didengar publik kayak Godfall, terus Immortal Aveum, yaitu sih kalah jauh lah dibandingkan Nvidia yang di sini pada saat DLSS 3 frame generation-nya itu keluar, dia tuh langsung berpartner dengan game-game seperti Microsoft Flight Simulator, kemudian Forza Horizon 5, terus juga game PlayStation nih seperti Horizon Forbidden West, dan masih banyak lagi game-game populer yang berhasil Nvidia kolaborasi. Ya gue sih nggak tahu ya di balik layar apakah memang ada cuannya kurang gitu ya, jadi si Radeon gagal mengunci kontrak dengan game-game yang populer. Tapi ya gue tidak bisa pungkiri juga sebenarnya Nvidia juga banyak kok game-game yang berakhir flop untuk memperkenalkan DLSS 3 frame generation. Tapi tentu di sini masih jauh lebih banyak Radeon dengan game-game flop mereka untuk memperkenalkan FSR 3 frame generation. Alhasil ya udah, ininya message-nya nggak sampai tuh kalau FSR 3 ini udah rilis untuk di game-game kesukaan kalian. Lalu juga kita tidak bisa mengabaikan inkonsistensi nih yang dilakukan oleh tim Radeon. Kenapa? Ya kita bisa lihat lah pada saat RX 400 series Radeon itu tidak fokus merilis GPU high-end, terus kemudian kembali lagi di RX Vega setahun kemudian, dan kemudian mereka malah mengabaikan GPU high-end lagi di RX 5000 series. Tapi balik lagi nih di RX 6000 dan juga RX 7000, dan sekarang ada info resmi kalau RDNA 4 itu bakal mengabaikan GPU high-end lagi. Ya kalau kayak gini-gini terus gimana mau calon konsumen yang loyal? Bayangin aja orang yang udah beli GPU high-end Radeon, dia tuh udah invest banget nih beli dari zaman RX Vega 64, terus di 6000 series spending ke 69 XT, terus 7900 XTX, terus dia nungguin banget nih kalau nanti RDNA 4 tuh bakal ada high end-nya lagi, taunya nggak ada. Ya udahlah, pastinya berpaling ke Nvidia. Yang kayak gini-gini nih tentu bikin konsumen tentu jadi tidak loyal. Lalu kita tidak bisa melupakan hal teknis dari ya company AMD-nya itu sendiri yang mana menaungi Ryzen dan juga Radeon sekaligus. Ya tentu ini kan sebagai company yang memiliki lini produk CPU dan GPU, ya mereka tidak bisa all in keduanya. Keduanya tuh bener-bener memakan resource yang cukup mahal. Jadi salah satu harus dikorbankan. Yang mana di sini kita lihat tuh Radeon yang ditumbalin, yang di sini mereka tuh lebih invest ke Ryzen. Makanya Ryzen di sini sekarang tuh kayak udah bersinar banget lah produk-produknya. Dan sisa-sisanya mungkin dikerahkan untuk tim Radeon. Makanya mungkin dengan resource yang udah terbatas dibikin lebih terbatas lagi untuk tim Radeon, ya jadi dia tidak bisa bermanuver sebebas si tim Ryzen. Nah, semua hal-hal ini mungkin aja membawa GPU Radeon sampai ke titik ini, dimana kalau kita lihat secara market share itu tuh nggak sampai 20%. Yang sisanya di sini adalah didominasi oleh GPU Nvidia. Tentu ini akan membuat kesulitan Radeon itu membangun ekosistem GPU mereka, karena ya di sini kan posisinya minoritas. Jadi susah nih untuk mengajak para developer untuk bisa support GPU Radeon. Ya karena kan banyak kan pada pakai GPU Nvidia, jadi ya developer juga mikir lah, gua bikin software ini udah pasti secara statistik PC-nya pada pakai GPU Nvidia. Ya ini sih udah logika dasar aja. Dan
Jadilah terbentuk GPU Nvidia tuh yang nama GPU-nya itu udah mendarah daging, bisa palu gada lah dari gaming sampai productivity. Tapi tentunya gue dengan membuat video ini tuh bukan karena gue sebel sama Radeon, gue sayang dan gue pengen mereka tuh bisa sesukses Ryzen. Karena kalau kita diem aja dan melihat Nvidia tuh udah terbang ke atas setinggi-tingginya, ya mereka akan semena-mena. Kita udah lihat lah, mereka merilis GPU yang kagak jelas tuh kayak RTX 3060 8GB itu di downgrade coy. Terus 3056 GB dan baru-baru ini 4070 12GB GDDR6 itu di downgrade dan kalian tuh nggak sadar kalau bisa beli GPU seperti ini. Ya semua itu ada karena ya Nvidia merasa tidak ada lawannya. Ya Radeon kan cuma begini-gini doang gitu mereka pikir. Jadi gue rasa sih di sini perlu adanya persaingan supaya terjadi check and balance di pasar. Ya kita lihat aja pada saat RX 7700 XT dan 7800 XT dirilis oleh Radeon, Nvidia langsung merespon dengan cepat untuk merilis GPU RTX 4000 series Super mereka. Ya tentu ini adalah buah hasil dari persaingan. Ya kalau Radeon tidak melakukan hal ini ke depannya ya udah deh, mungkin 5000 series bakal punya performa yang biasa aja, tapi harganya mungkin jauh lebih mahal nih dari RTX 4000 series. Amit-amit, tapi gue tentu tidak pingin ini terjadi. Gue pingin Radeon itu bisa bangkit seperti Ryzen. Karena di sini udah ada bukti nyata ketika Ryzen itu bangkit di pasar CPU, Intel langsung berbenah untuk mengubah semua line up CPU mereka menjadi 6 core, 8 core, dan sampai mungkin 12 core ya. 24 core untuk Core i9 kali ini, walau ya dia pakai konsep hybrid, tapi tetap aja hal itu dikarenakan Ryzen bisa merilis CPU 16 core 32 thread untuk pasar kelas konsumer. Ya ini udah jadi bukti nyata kalau persaingan membawa inovasi yang bisa dinikmati oleh para calon konsumen. Dan gue pengen itu terjadi juga pada GPU Radeon karena ya bakal hambar banget kalau cuman Nvidia aja yang menguasai pasar. So mungkin itu aja ya untuk konten obrolan soal teknologi. Malah tadi gue gak pakai opening karena udah bersemangat banget nih untuk menyampaikan konten ini. Ya mungkin kalian juga bisa sampaikan lah pendapat kalian di kolom komentar, gimana keluh kesah kalian tentang keadaan pasar GPU kali ini, dan mungkin ya kedepannya kita sudah bisa menebak kalau ya udahlah nanti Nvidia lagi yang bakal menguasai. Tapi anyway ya mungkin kita cuma bisa menyampaikan suara-suara seperti ini, entah didengar atau enggak, tapi setidaknya ya kita punya pendirian lah kalau kita juga pengen lihat nih pasar GPU tuh bersaing secara sehat dan nggak ada monopoli seperti ini. Mungkin segitu aja sih untuk kontennya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.